Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Indanovia Indria, Prodi PGSD 2019C. Di video kali ini saya akan membahas materi dengan menggunakan media 3 dimensi. Di sini saya mengambil materi dari kelas 4 tema 6, yaitu aku dan cita-citaku. Kompetensi dasar 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 4.2, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Indikator 3.2.1, membandingkan siklus hidup hewan, kupu-kupu, dan belalang, serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 4.2.1, membuat skema siklus hidup hewan, kupu-kupu, dan belalang, serta slogan upaya pelestariannya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi dengan menggunakan media 3 dimensi, yaitu dengan menggunakan pop-up book. Nah, ini adalah media 3 dimensi pop-up book yang sudah saya rancang sendiri. Nah, di sini tertulis oleh Fitri Indanovia Indria. Langsung saja kita masuk pada materi kita. Nah, kita akan membahas tentang metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Nah, di sini sudah dijelaskan. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama perkembangan postembrionik berlangsung. Nah, metamorfosis itu sendiri ada 2 jenis, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu sendiri yaitu metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Nah, perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur, kemudian fase larva, dilanjut dengan fase pupa, dan yang terakhir yaitu dengan fase imago atau biasa disebut dengan fase dewasa. Nah, yang selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya tidak mengalami proses pupa dan larva. Jadi, hewan-hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase dewasa. Nah, selanjutnya yaitu ini ada contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, di sini ada hewan nyamuk, ada hewan kumbang, kemudian ada lalat, di sini juga ada katak, ada lebah, dan juga ada kupu-kupu. Dan di sini tidak disebutkan semua ya, jadi masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya yaitu hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini ada hewan capung, kemudian di bawah ini ada belalang, kemudian ada kecoa, dan juga ada jangkrik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu contoh metamorfosis sempurna. Nah, ini adalah contoh metamorfosis yang dialami oleh kupu-kupu. Nah, yang pertama yaitu ada fase telur. Nah, ini kupu-kupu dewasa
akan bertelur. Kemudian setelah bertelur, telur tersebut akan menjadi ulat. Nah, ini ada ulat. Kemudian setelah menjadi ulat, setelah menjadi ulat, ia akan berproses dengan menjadi sebuah kepompong. Nah, di sini dia akan berproses menuju dewasa, yaitu kemudian menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik. Nah, itu adalah proses metamorfosis sempurna dari hewan kupu-kupu, karena dia mengalami perubahan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada contoh metamorfosis tidak sempurna dari hewan belalang. Yang pertama yaitu fase telur. Nah, belalang dewasa akan bertelur. Kemudian setelah bertelur, ia akan menjadi nimfa, yaitu atau biasa disebut dengan anak belalang. Jadi ini adalah belalang kecil karena dia masih anak ya. Kemudian setelah menjadi nimfa, ia akan menjadi belalang dewasa. Nah, itu adalah proses metamorfosis tidak sempurna. Jadi mereka mengalami perubahannya hanya sedikit, tidak selamanya tidak mengalami banyak proses yang berbeda. Dibanding dengan metamorfosis yang sempurna, dia hanya persamaannya hanya bertelur itu saja. Dan untuk selanjutnya mereka akan dengan bentuk tubuh yang hampir sama. Ya. Nah, itulah materi kita kali ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa metamorfosis itu ada dua. Metamorfosis ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.